surga seorang istri itu ada di mana? Di suami. Nah, jadi suami-suami mereka itu sebenarnya sudah dijamin masuk surga. Jadi dia bisa memberikan syafaat untuk istrinya. Ini sesat betul. Sebenarnya Ini tak di luar skrip ni. satu lagi. Aku tak tahan kayaknya. Aduh. Masya Allah. Syekh, lepas tu juga di situ ada ajaran untuk membasuh kaki, lepas tu meminum air kaki Walid. Macam mana tu, Syekh? Saya tidak, sebenarnya Baginda Walid tidak pernah menyuruh orang itu untuk meminum atau mencium kakinya. Tapi karena mereka terlalu menghormati Baginda Walid, itu tidak masalah karena mereka ingin agar ilmu yang mereka dapatkan dari Walid itu lebih berkah. Sebenarnya itu tidak ada salahnya juga. Tapi kan ini lebih kepada penghormatan. Mengatakan Baginda Walid itu sesat, pasti cuma yang berkoar-koar 20%. 80%-nya diam, adem, tidak memprotes. dari mana? Saya tahu. Karena saya sudah Scroll. ya. Main TikTok. Ya. TikTok itu bagian dari dakwah. Jadi apapun yang kita lakukan membuat seolah-olah itu sesat. Bagian mana lagi yang sesat kira-kira? Dia memanfaatkan anak-anak itu, dia memanfaatkan jemaahnya tu untuk menyalurkan nafsu birahinya. Itu sesat sih. Tidak. Dia tidak, bukan hanya untuk menyalurkan nafsu birahinya, tapi kan dia mengurus anak-anak itu, memberikan makan, memberikan tempat tidur. Apa salahnya? Tapi itu didapat dari orang-orang yang bersumbang kat situ, orang-orang kaya yang atas menamakan agama nak sedekah gitu. Daripada dia sama laki-laki yang lain, mending sama Baginda Walid saja. Hidupnya lebih terjamin, dunia dan akhirat. Memang sangat tidak betul otak-otak daripada Saya sebenarnya jemaah. ikut saja bersama jemaah kami. Bagaimana nanti kalau kita buat jemaah yang baru? Meminum bekas air kaki dan air mandian sih. Tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena sebagai orang yang suci, itu tidak dilarang. Misalnya arti suci itu apa? Bersih, bersahaja. Bekas mandi itu kotor-kotor daki-daki ada kat situ. Tidak, Baginda Walid itu adalah orang yang suci, dimuliakan. Jadi tidak masalah. Geli. Karena mereka ingin mendapat keberkahan dari air sisa mandi Baginda Walid. Atau nanti sebenarnya Puan Zizah bisa belajar juga dengan saya. Tidak akan. Ya, kita panggilkan salah satu pengikut daripada Walid, Syekh Nawir. Masya Allah. Astaghfirullahaladzim. Apa ni? Kalau saya lihat... Okay. Sorry. Agak terkejut dekat host ni. Kalau saya lihat sebenarnya ada ketertarikan antara batin... Siapa namanya? Azizah. Dengan Syekh Nawir. Oh gitu. Jadi... Kenapa tadi ibu langsung Kok ibu? jadi apa? Puan atau saya? Puan. Kenapa tadi Puan langsung agak menghindar gitu? Ya, kerana saya takut langsung didikah batin. Sebab ajaran-ajaran Walid ni atau di dalam jihad ummah ni agak sesat kalau menurut saya ni, Syekh. Astagfirullah. Batin itu adalah kan pernikahan itu ada yang namanya kebutuhan batin, lahir dan batin. Jadi lahir dan batin itu terpisah, ini cuma nikah batin itu tidak masalah. Ini tak bisa. Tolong lambaikan tangan, tak bisa. Sebenarnya nikah batin itu adalah antara batin saja, tidak ada lahiriahnya di situ. Jadi apa yang disampaikan oleh ini sebenarnya agak tidak boleh disampaikan nama Walid langsung. Itu tidak boleh. Tapi kan Walid dah itu masuk agak polis. agak sakral. Dia itu orang yang dihormati. Jadi langsung menyebut nama dia itu tidak boleh.
Oh, tapi ni Syekh Nawir, sebelum kita menggali lebih dalam tentang ajaran-ajaran daripada Walid ni dan cerita tentang jihad ummah ni, kita akan rututkan lah. Aku rasa macam berbelit-belit lah. Astaga, ternyata. Baik pemirsa, kita dah bersama dengan Syekh Nawir yang merupakan salah satu pengikut daripada Jihad Ummah, yang mana di situ macam dipelopori atau dipimpin oleh seorang yang bernama Walid. Macam mana cerita sehingga Syekh Nawir berada di kumpulan Jihad Ummah? Kan ada yang mengatakan kalau Nabi Muhammad itu tidak bisa disamakan ketika bermimpi. Baginda Walid sudah sering menemukan mimpinya bersama Muhammad. Jadi apa yang dikatakan oleh Baginda Walid, kita harus mempercayainya. Karena itu sudah afdol. Jadi perlu saya sampaikan, kalau memanggil Baginda Walid jangan langsung Walid. Bahaya. Nanti mudarat. Mahar bahaya untuk kita semua. Jadi masih pengikut Walid ni? Maksudnya macam mana ni? Ya, saya tetap mengikuti jalannya Baginda Walid. Karena kenapa? Apa yang disampaikan dia itu sebenarnya untuk kemaslahatan umat. Tak. Sebenarnya ceritakan macam mana sampai masuk jumpa ke jihad umat ni. Nah, di situ saya merasakan ada suatu chemistry. Dan inilah orang yang membuat saya merasa damai lah dengan ajaran-ajaran yang disampaikannya. Tapi ajaran-ajaran yang diajar Walid tu bid'ah semua tu. Ajaran yang mana? Macam nikah batin. Lepas tu apa lagi tu? Macam berzikir di gua, lepas tu pejamkan mata bayangkan muka Walid. Macam mana tu? Tidak ada yang bid'ah di situ. Nikah batin itu kan antara batin kita aja. Batin itu ibaratnya apa itu? Ya, cinta misalnya. Ketika aku mencintai seseorang, itu kan batin mereka bersatu. Jadi ini nikah batin itu sah-sah saja sebenarnya. Sah-sah macam mana? Sah-sah saja, tidak ada yang salah. Lepas tu kena suruh gugurkan kandungan. Itu tu dah menyimpang dah tu, Syekh. Itu sepertinya cuman gosip-gosip aja. Tidak ada dia menyuruh untuk digugurkan kalau tidak ada permasalahan yang lain. Ini dah. Okey, kita lanjut. Macam di kumpulan tu juga menyuruh untuk menikah lebih daripada 4 pun tak apa-apa. Lepas tu juga kena paksa nikah tu, dijodoh-jodohkan, kena paksa macam itu. Tidak ada yang terpaksa. Mereka dengan senang hati mau dijodohkan oleh Baginda Walid. Tidak ada yang terpaksa. Karena di kumpulan kami itu sebenarnya orang-orang itu udah ya bisa dibilang udah dijamin masuk surga. Jadi ketika surga seorang istri itu ada di mana? Di suami. Nah, jadi suami-suami mereka itu sebenarnya sudah dijamin masuk surga. Jadi dia bisa memberikan syafaat untuk istrinya. Ini sesat betul. Sebenarnya Ni tak di luar skrip ni. Aku tak tahan kayaknya. Aduh. Masya Allah. Syekh, lepas tu juga di situ ada ajaran untuk membasuh kaki, lepas tu meminum air kaki Walid. Macam mana tu, Syekh? Saya tidak sebenarnya Baginda Walid tidak pernah menyuruh orang itu untuk meminum atau mencium kakinya. Tapi karena mereka terlalu menghormati Baginda Walid, itu tidak masalah karena mereka ingin agar ilmu yang mereka dapatkan dari Walid itu lebih berkah. Sebenarnya itu tidak ada salahnya juga. Tapi kan ini lebih kepada penghormatan. Iya, penghormatan kepada ulama boleh sih. Cuma kan bukannya ulama tu lebih suka yang hal-hal sederhana macam tu. Ya itu sebenarnya sederhana, tidak ada sampai menjilat, cuman minum air itu pun mencium sih, mencium. Semua orang dah nonton kan, mencium kaki Walid sih. Tidak masalah sebenarnya. Ni sebenarnya Syekh ni tahu tak kumpulan tu sebenarnya atau? Tahu, saya ikut tergabung di kumpulan itu. Okay. Cuman kemarin karena sesuatu hal saya memang diusir. Tapi ajaran-ajaran yang beliau sampaikan sampai sekarang masih saya ingat dan kadang saya terapkan. Oh, jadi
masih melakukan nikah batin tuh? Masih. Makanya setelah saya nikah batin itu perlu saya jelaskan. Ketika kita melihat perempuan, kita merasa ada kecocokan, kita ajak untuk nikah batin sebenarnya tidak masalah. Makanya dari awal saya melihat ada kecocokan. Jadi, nikah batin tidak masalah. Masuk sih? Ya, kita nikah batin tidak masalah. Ini udah menyimpang. Tidak menyimpang. Ini sah-sah saja sebenarnya. Tidak ada hadis yang mengatakan atau melarang nikah batin. Masya Allah. Masya Allah. Jadi saya sangat menyayangkan Baginda Walid ini diolok-olok oleh masyarakat. Karena mereka tidak tahu bagaimana Baginda Walid ini berjuang berdakwah untuk kemaslahatan umat. Tidak sih, tapi di dalam cerita itu Walid ini menunggang agama, istilahnya memanfaatkan agama demi tujuan pribadinya, nafsu birahinya, demi kekayaan dia, kekuasaan dia. Itu menyimpang sangat sih. Orang melihatnya dari luar, kalau dari dalam sebenarnya dia tidak ingin memperkaya diri, tidak ingin apa namanya? Dia menikah bukan untuk sekedar nafsu. Enggak, itu cuman orang lain aja yang lihat. Barangkali orang itu sebenarnya iri dengan dia. Iri. Bahkan kalau bukan kalian iri tahu. Sih, jijik. Tidak. Kalau katanya udah nonton kan. Sebenarnya itu ya sifat beliau memang seperti itu, tapi banyak yang salah di situ sebenarnya. Terlalu dilebih-lebihkan. Tapi menyangkut istrinya yang banyak itu sebenarnya betul. Ketika Baginda Walid memilih satu istri, yang lainnya pasti cemburu. Artinya sebenarnya mereka itu menikah dengan Walid itu dengan itu. Iya dia kan, itu empat istrinya. Yang lain-lain yang anak-anak berusia yang dinikah batin tuh, dia cuma memanfaatkan untuk nafsu dia aja, Cik. Dengan menikahi mereka kan tadinya ada di jalan yang salah. Itu membuat dia bisa naik surga, masuk surga. Itu tujuan Walid sebenarnya. Tidak ada yang lain. Ini sangat sesat. Tidak sesat. Masya Allah. Apa yang disesatkan dari Baginda Walid? Atau nanti sebenarnya Puan Zizah bisa belajar juga dengan saya. Tidak akan. Karena bakalan menemukan arti dakwah terhadap umat yang sebenarnya. Inilah pemirsa, kita harus mewanti-wanti diri daripada Walid dan juga pengikut-pengikut dia yang sesat seperti ini. Berapa persen masyarakat yang mengatakan Baginda Walid itu sesat? Pasti cuma yang berkoar-koar 20%. 80%-nya diam, adem, tidak memprotes. Dari mana? Saya tahu. Karena saya sudah Scroll. ya. Main TikTok. Ya. TikTok itu bagian dari dakwah. Jadi apapun yang kita lakukan, selagi dia masih untuk kemaslahatan umat, sebenarnya tidak masalah. Okey, kita akan bahas beberapa scenes yang agak pelik ni. Boleh. Jadi kontroversi di Indonesia maupun di Malaysia ni sih. Yang pertama tu tadi tentang mencium kaki sih. Lepas itu meminum bekas air kaki dan air mandian sih. Tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena sebagai orang yang suci itu tidak dilarang. Misalnya arti suci itu apa? Bersih, bersahaja. Bekas mandi itu kotor-kotor daki-daki ada kat situ. Tidak, Baginda Walid itu adalah orang yang suci, dimuliakan. Jadi tidak masalah. Geli. Karena mereka ingin mendapat keberkahan dari air sisa mandi Baginda Walid. Tapi banyak juga ulama-ulama, cuma dia macam ada rasa segan lah ketika orang salam cium kaki tu macam bukan mencirikan seorang ulama. Ulama ni bersahaja saja sih. Emang Baginda Walid tidak bersahaja? Tidak. Dari mananya tidak bersahaja? Itu sampai cium-cium kaki dia macam gini tu macam mana sih? Itu cuman penglihatan kalian saja sebenarnya. Memang tidak bisa terbantahkan. Memang mungkin Syekh Nawir ini sangat-sangat setia pengikut Walid. Tapi kan Walid sekarang dah ditangkap polis sih. Kenapa Syekh tak tertangkap sekali? Apa dasarnya saya ditangkap? Sekarang ini bahkan saya sedang
bersama umat yang lain ingin membebaskan Baginda Walid karena tidak ada bukti-bukti yang mengatakan dia itu bersalah. Pokoknya kalian yang masih bersama Pak Walid, Baginda Walid, siapapun yang kalian panggil, kita harus bersatu untuk menyelamatkan Baginda Walid. Ini bertujuan untuk umat. Memang tak betul sebenarnya di negara Konoha sebenarnya tu banyak tentang Walid ni kan sih. Bukan hanya Indonesia dan Malaysia tapi Konoha juga banyak jenis-jenis ulama macam Walid ni kan sih. Itu kan bagian dari dakwah kami sebenarnya. Kami saling berhubungan. Jadi sengaja jihad ummah ni apa namanya? Jemaah jihad. Jihad ummah kata dia sih. Ya sama aja sebenarnya. Merangkul orang-orang yang macam janda-janda, yang macam anak-anak bosia. Lepas tu macam orang-orang yang nak belajar agama sangat macam gitu. Tapi dimanfaatkan macam itu. Tidak dimanfaatkan. Nah disitulah fungsinya kami hadir. Untuk janda-janda. Nabi Muhammad sendiri. Bahkan nabi-nabi sendiri banyak memiliki istri-istri. Jadi apa yang salah dengan Baginda Walid? Okey, macam isteri-isteri terus janda-janda, tapi kan itu ini berdasarkan apa? Zaman dulu kan banyak perang-perang sehingga banyak janda baru dinikahkan. Itu yang diikutkan sih, bukan karena dia nafsu ini cantik lepas tu dijodohkan langsung macam gitu. Sama. Sama. Baginda Walid juga mengambil janda-janda yang tidak memiliki pekerjaan, yang butuh cinta. Nah, Baginda Walid datang memberikan cinta untuk janda-janda tersebut. Di mana salahnya? Gak bisa jawab kan? Karena Baginda Walid memang ada di jalan yang lurus. Ketika kamu sudah mengetahui Baginda Walid secara bertatap muka, disitulah kamu bakalan mengatakan, ternyata Baginda Walid itu memang benar gitu. Dan kamu tidak akan menyalahkan dia lagi. Tidak mengatakan dia orang yang sesat. Tapi sih macam hukuman di sana sampai direjam pakai batu tanpa bukti-bukti yang sah. Macam hukuman-hukuman itu tidak masuk akal dan tidak manusiawi sih. Itu sudah sesuai dengan hadis dan Quran. Tidak ada yang melanggar. Hukum yang kami gunakan di jemaah kami itu berdasarkan hadis dan Quran. Tidak ada hukum dunia yang kami buat. Hukum-hukum yang dibuat manusia selain dari Quran jarang kami terapkan di jemaah. Kenapa? Itu karena kami sangat mencintai Rasulullah. Kami mengamalkan apa yang diajarkan. Woi, kau karena kau ikut Walid je lah, jangan lupa aku. Kan dia ngomong gitu terus aku lihat. Bawa-bawa Rasulullah terus dia. Bukannya dia bawa-bawa Rasulullah terus. Iya. Iya kan? Iya. Dia kunci dia itu di film itu kalau lihat yang dijual dia memang nama Rasulullah terus. Tapi sih Walid tu kalau misalnya kita berfikir bukan hanya membayangkan Allah, bukan hanya memikirkan Rasulullah, tapi disuruh memikirkan Walid. Maksudnya apa? Pejamkan mata Walid. Pejamkan mata Walid. Okay. Pejamkan mata Dewi. Bayangkan mata Walid. Macam macam itulah sih. Ya, itu sebenarnya bagaimana caranya agar santri-santri kita itu bisa lebih konsentrasi. Kita kan nggak bisa konsentrasi tanpa mengenal siapa Tuhan itu, siapa Nabi itu. Jadi selagi rupa Baginda Walid ada, dengan membayangkannya kita merasa sejuk, kita berzikir, terus membayangkan Baginda Walid, seolah-olah kita sudah mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin ajaran-ajaran sesat Walid yang Walid tampilkan di filem itu sebenarnya hanya beberapa saja. Hanya beberapa. Apa lagi sih? Apa lagi yang mana ajaran-ajaran? Kira-kira yang sesat? Saya rasa tidak ada yang sesat di situ. Itu lurus-lurus saja. Hanya saja segelintir orang membuat seolah-olah itu sesat. Bagian mana lagi yang sesat kira-kira? Dia memanfaatkan anak-anak itu, dia memanfaatkan jemaahnya tu untuk menyalurkan nafsu birahinya. Itu sesat sih. Tidak. Dia tidak
bukan hanya untuk menyalurkan nafsu birahinya, tapi kan dia mengurus anak-anak itu, memberikan makan, memberikan tempat tidur. Apa salahnya? Tapi itu didapat dari orang-orang yang bersumbang kat situ, orang-orang kaya yang atas menamakan agama nak sedekah gitu. Daripada dia sama laki-laki yang lain, mending sama Baginda Walid saja. Hidupnya lebih terjamin, dunia dan akhirat. Memang sangat tidak betul otak-otak daripada Saya sebenarnya jemaah. ikut saja bersama jemaah kami. Bagaimana nanti kalau kita buat jemaah yang baru? Itulah kita maupun di negara Indonesia, Malaysia dan Konoha ni, kita harus tetap menguatkan iman sebenarnya dari orang-orang yang mencuci otak macam Syekh Nawir dan juga pengikut-pengikut daripada Walid. Ini sebenarnya sedikit menyakiti perasaan kami. Memang sebagai tujuannya jemaah untuk menyakiti jihad. perasaannya sih sebenarnya. Di situ mereka tidak menghormati orang tua. Harusnya yang mereka utamakan adalah orang tua. Tapi Syekh, kan Walid tengah ditangkap di polis. Dan jemaah-jemaah yang macam Syekh ni, yang tak betul ni, semuanya masuk dalam lokap polis tu. Kenapa Syekh ketinggalan? Karena tidak ada bukti terlibat. Oh, Syekh datang ke Indonesia ni larilah daripada tangkapan polis tu. Sebenarnya tidak lari. Saya ingin memberikan dakwah yang lebih untuk memperbesar jemaah jihad kami ini di Indonesia. Makanya di negara Indonesia, Malaysia dan Konoha harus hati-hati karena ada yang lepas daripada jemaah Walid ni, iaitu Syekh Nawir. Ini Syekh Nawir ni, Masya Allah. datang ke Indonesia ni pasti ada sesuatu kan? Ingin memperbesar jemaah kami tersebut. Iya, tujuannya seperti itu. Kami ingin memperbanyak umat yang sama. Seperti umatnya, jemaahnya Baginda Walid. Kami sudah membuat beberapa titik yang ada di Indonesia. Di mana aja tuh sih? Ya, ada di beberapa titik, ada di Pulau Jawa, Sumatera, sudah banyak. Berbahaya. Tidak berbahaya. Ini untuk kemaslahatan umat. Karena selama ini kami lihat di Indonesia ini terlalu banyak korupsi. Konoha. Jadi kami datang untuk memperbaiki hal tersebut. Kami datang untuk kalian. Dan saya sangat bersyukur udah diundang agar masyarakat bisa melihat. Mari kita bersatu untuk memberantas korupsi dengan bergabung bersama jemaah kami. Tolong Pak Produser, peninglah kepala host. Tak bisa ni. Masya Allah. Okay. Jadi kapan ikut? Aku rasa. Okay, ending ya. Close. Jadi close-nya gimana? Aduh, kayaknya aku salah undang nih. Atau gitu. Kapan aku bisa ikut ke jemaahnya gitu. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi, bisakah nikah batin? Sama aku terkuras energi. Baik pemirsa, tadi adalah rancangan dan bincang-bincang bersama dengan salah satu jemaah daripada Walid yang sekarang dah masuk lokap, tapi Syekh Nawir ni tetap keluar, tak tahulah kenapa, mungkin dia melarikan diri. Jadi kita harus waspadalah daripada pencucian otak yang dilakukan oleh pengikut-pengikut Walid seperti Syekh Nawir ni, kerana sangat-sangat kuat dia punya landasan agama, kuat dia punya hadis-hadis sehingga mencucikan otak-otak kita yang dangkal agama dia. Dan saya tak nak memejamkan mata mulai dari ini. Hari ini. Saya hanya ingin Puan... Aku dah close. Okay. Astaga. Dah.